Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sisi lain, kembali kita bertemu hari ini pada pertemuan yang masih dalam suasana haru biru setelah Kota Banda Aceh pada Sabtu kemarin sedikit mengalami kelaburan di tengah kota karena dengan aksi-aksi masyarakat sipil dalam rangka menyambut Hari Damai Aceh yang ke-21. Sahabat sisi lain, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu memang semestinya menjadi perayaan atas berakhirnya perang atau konflik di Aceh. Di halaman Masjid Raya Baitul Aman Banda Aceh, masa berkumpul untuk berzikir dan berdoa. Namun suasana berubah ketika bendera merah putih diturunkan dan bendera bulan bintang dikibarkan. Ketegangan dengan aparat kemudian pecah menjadi bentrokan dan gas air mata pun meluncur. Kericuhan tak berhenti di masjid. Masa kemudian bergerak menuju pendopo Gubernur Aceh, dan di sana bendera merah putih kembali diturunkan, bendera bulan bintang kembali dinaikkan, dan lambang Garuda dicopot. Setelah itu masa bergerak menuju gedung DPR Aceh. Ada paradok memang yang sulit diabaikan begitu saja, yaitu antara simbol perang yang kembali berkibar ketika Aceh sedang merayakan damai. Tetapi untuk mencari satu dalil memang masih terlalu sederhana, sebab rangkaian peristiwa justru mengarah pada persoalan yang lebih rumit, yaitu pertemuan antara kekecewaan politik dengan persaingan kepentingan, termasuk simbol sejarah, mobilisasi massa, dan keputusan aparat yang menentukan apakah sebuah aksi berhenti sebagai protes atau berubah menjadi kerusuhan. Yang jelas, bintang bulan bukan sekedar kain. Dalam konflik sejarah Aceh, simbol itu memang identik dengan gerakan Aceh Merdeka. Tapi setelah perdamaian di Helsinki, status tentu saja berubah menjadi persoalan politik dan hukum yang muncul melalui Kadin Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Disinilah sebenarnya persoalan menjadi rumit, sebab di Aceh bendera itu memiliki dasar dalam kanun, tapi dalam penerapannya berhadapan dengan peraturan pemerintah pusat dan sejak lama memang menjadi tarik-menarik kepentingan politik. Karena itu ketika bintang bulan dikibarkan di tengah peringatan Hari Damai, tindakan tersebut tentu saja sulit dibaca sebagai sekedar ekspresi budaya, sebab lokasi dan momentumnya tentu saja memberikan bobot politik yang jauh lebih besar. Ya, Masjid Raya Baitul Rahman Banda Aceh, tempat ibadah sekaligus tapak tilas jihad terhadap penjajah Belanda. Namun pertanyaan berikutnya lebih penting adalah apakah aksi itu spontan? Keberadaan bendera yang sudah tersedia menunjukkan setidaknya ada persiapan. Pergerakan massa dari Masjid Raya ke Pendopo Gubernur juga kemudian ke kawasan DPR Aceh memperlihatkan bahwa kerumunan massa tersebut tidak sepenuhnya bergerak tanpa arah. Sejumlah laporan bahkan menyebut massa kemudian merusak simbol negara dan bendera di sejumlah lokasi, termasuk kendaraan-kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dibakar. Tetapi indikasi bukanlah bukti. Sebelum tersedia bukti yang cukup untuk menyatakan pengibaran bendera bintang bulan merupakan operasi resmi dari organisasi politik tertentu. Sebab itu pemerintah Aceh menyebut adanya dugaan pihak yang menggerakkan massa termasuk anak-anak di bawah umur. Tapi lagi-lagi identitas penggeraknya belum diumumkan. Maka dugaan adanya sutradara harus tetap ditempatkan sebagai hipotesis yang perlu dibuktikan. Sahabat sisi lain, dan ini bukanlah semata soal Aceh melawan Jakarta,
Tapi ada petunjuk politik yang tak kalah penting. Yusuf Kala, salah satu tokoh kunci proses perdamaian Aceh, menilai bahwa kericuhan yang terjadi itu berkaitan dengan ketidakpuasan kelompok kecil terhadap kepemimpinan lokal, bukan penolakan mayoritas masyarakat terhadap pemerintah pusat. Yusuf Kala juga mengingatkan agar perdamaian yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade ini tidak dirusak oleh gesekan baru. Jika pandangan JK ditempatkan pada salah satu hipotesis, maka kerusuhan ini mungkin bukan terutama pada pertarungan Aceh melawan Jakarta, tapi bisa menjadi cermin persaingan di dalam Aceh sendiri. Sebab menurut Pak JK, perdamaian telah mengubah struktur kekuasaan. KAS atau mantan kekuatan GAM telah memasuki partai politik, parlemen, birokrasi, bisnis, dan organisasi sosial lainnya. Orang-orang yang dulu berada dalam satu barisan tidak otomatis memiliki kepentingan yang sama setelah perang berakhir. Oleh karena itu, kata Pak JK, ketika kekuasaan, proyek, kewenangan, sumber daya, dan warisan politik, maka perdamaian diperebutkan sebagai simbol lama dapat saja kembali menjadi alat mobilisasi. Nah, disinilah sebenarnya bintang bulan memperoleh daya ledaknya. Apalagi Aceh baru melewati bencana besar. Sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan rumah, infrastruktur, mata pencaharian yang tidak jelas, dan pemulihan ekonomi. Dalam kondisi seperti inilah kesenjangan antara kehidupan masyarakat dengan citra kemewahan elit mudah berubah menjadi kemarahan politik. Bendera kemudian menjadi bahasa protes. Ada salah satu lapisan yang tak boleh dilewati, aparat keamanan. Sebab sebelum acara, kepolisian menekankan pengamanan yang lebih proporsional dan humanis. Namun di lapangan, ketegangan berubah menjadi bentrokan. Lagi-lagi, disinilah pertanyaan investigatif muncul, terutama soal kapan peringatan pertama itu diberikan. Siapa yang memutuskan penggunaan kekuatan? Apakah negosiasi masih tersedia saat itu? Dan apakah respon aparat sebanding dengan ancaman yang dihadapi? Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena aparat memiliki 2 fungsi sekaligus. Pertama, mereka harus menjaga simbol negara dan keamanan masyarakat, tetapi juga harus mencegah sebuah aksi politik berubah menjadi konflik yang lebih besar. Sama sisi lain, setelah sejumlah peserta diamankan, Kapolda Aceh, Irjen Pol Rudi Setiawan kemudian turun langsung dan menyampaikan bahwa sejumlah peserta dibebaskan, yang sempat ditahan dibebaskan. Langkah tersebut dapat dibaca sebagai upaya untuk menurunkan suhu atau tensi. Tetapi semua itu menurut saya tidak menjawab pertanyaan utama, terutama soal siapa yang harus bertanggung jawab atas pengerusakan simbol negara dan siapa yang mendorong massa hingga bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Sehari setelah itu atau pada Minggu 16 Agustus 2026, elit Aceh pun memilih untuk duduk bersama. Forkompimda menggelar rapat di kantor Gubernur Aceh untuk membahas kerusuhan dan persoalan bendera bintang bulan. Rapat itu dipimpin Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah. Tentu saja setelah mendapat arahan dari Gubernur Aceh Muzakir Malak dan Wali Nangro Malik Mahmud Al-Haidar. Hasilnya ada 6 rekomendasi yang disepakati. Pertama, menjaga keamanan. Kedua, menahan diri. Ketiga, mengutamakan pendekatan persuasif. Keempat, memperkuat komunikasi dengan ulama dan tokoh masyarakat. Kelima, membangun narasi publik yang menenangkan. Serta keenam, membawa persoalan bulan bintang atau membawa persoalan bendera bulan bintang kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh kepastian hukum. Sahabat, sisi lain, keputusan itu menunjukkan satu hal, bahwa pemerintah Aceh menyadari betul bahwa persoalan tidak bisa diselesaikan hanya dengan penangkapan. Tapi satu hal juga yang harus diingat, bahwa kerusuhan 15 Agustus belum cukup menjadi bukti tentang kebangkitan separatisme. Belum ada bukti masyarakat yang memadai untuk menuduh pemerintah pusat, juga kelompok politik tertentu atau organisasi mantan GAM sebagai perancang kerusuhan. Yang terlihat justru lebih rumit.
banyak kepentingan bertemu dalam satu ruang yang sensitif, yaitu Aceh. Karena itu penyelidikan seharusnya tidak berhenti pada siapa yang pertama kali menaiki tiang bendera dan menurunkan bendera putih. Pemerintah juga perlu mengurai siapa yang menyiapkan simbol tadi. Lalu bagaimana masa dimobilisasi? Siapa yang menggerakkan pergerakan tadi? Mengapa bisa bergerak ke pendopo gubernur? Lalu kenapa pendopo gubernur menjadi sasaran dan bagaimana keputusan aparat dalam mempengaruhi eskalasi? Sebab menutup perkara dengan menghukum pelaku lapangan mungkin dapat meredakan kerusuhan hari ini, tapi belum tentu menyelesaikan masalah yang menyebabkannya. Dan ada satu tanggal lain yang patut diperhatikan, 5 Desember 2026, di mana biasanya dilakukan milad GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Jika persoalan ekonomi, ketidakpercayaan terhadap elit, sengketa simbol dan ketidakpastian hukum bendera bulan bintang tidak segera dikelola, maka simbol lama bisa kembali menemukan penonton baru. Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekedar siapa yang mengibarkan bendera bulan bintang, melainkan siapa yang menyiapkan panggungnya, siapa yang menggerakkan massa, siapa yang kehilangan kendali, dan siapa yang paling diuntungkan ketika damai Aceh kembali dipertanyakan. 21 tahun setelah Helsinki, perang memang telah berakhir, tapi perebutan makna kekuasaan dan keuntungan dari perdamaian belum tentu selesai. Entah, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.